Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nuraya Zahra dan NPM 2315061035 dari kelas PSTC. Di sini saya akan eh, membuat video tentang tugas jaringan komputer yaitu network layer. Jadi di sini em, saya ingin mengatur komunikasi antara perangkat-perangkat yang ada di sini melalui pengaturan IP dan routing. Nah, di sini itu terdapat dua router, dua switch, yang dimana masing-masing switchnya itu terdapat satu server dan 5 PC. Nah, yang pertama langsung aja kita sambungkan masing-masing perangkatnya. Nah, setelah kita menghubungkan masing-masing perangkat, kita dapat melihat di dalam kabel ini terdapat dua macam segitiga. Yang pertama itu berwarna hijau yang menandakan bahwa dia itu sudah berhasil dihubungkan, dan kemudian yang kedua itu ada segitiga berwarna merah, yaitu menandakan bahwa dia itu belum berhasil dihubungkan. Nah, bagaimana agar segitiga berwarna merah ini berubah menjadi hijau? Yang pertama, kita itu akan menghidupkan routernya dulu. Jadi, kemudian, jadi kita langsung masuk aja ke dalam router. Yang pertama, kita configure, yang pertama kita enable dulu. Kemudian kita configure terminal. Kemudian kita masuk ke dalam, kita aktifin interface yang pertama, yaitu interface gigabit Ethernet 0/0. Interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, kemudian kita no shutdown. Nah, kalau begini eh, berarti interface gigabit Ethernet 0/0 ini sudah berhasil dihidupkan. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita juga menghidupkan yang in, gigabit Ethernet 0/1. Dia no shutdown. Nah, bisa dilihat di sini eh, pada kabelnya ini segitiga sudah berubah menjadi hijau, yang berarti antara router 0 dan switch 0 ini sudah berhasil dihubungkan. Kemudian pada router satu juga kita akan melakukan hal yang sama. Kita enable.
kemudian configure terminal, kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0, kemudian kita shutdown, kita exit, kemudian kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1, kemudian kita shutdown juga. Nah, bisa dilihat di sini semua kabelnya sudah berwarna hijau yang menandakan semua perangkat ini sudah terhubung satu sama lain. Kemudian kita akan memasukkan IP masing-masing interface. Nah, yang pertama kita memasukkan IP ke router 0 dulu. Kita exit. Kemudian kita masuk ke interface gigabit 0/0. Kemudian kita menambahkan IP address-nya dengan cara IP address kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 dengan subnetnya itu 255.255.255.0. Nah, kemudian kita exit lagi dan kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1 untuk memasukkan IP ke gigabit ini. Dan kita masukkan IP address-nya lagi. IP address kali ini saya akan menggunakan 209.165.200.225 dengan subnetnya itu 255.255.255.252. Nah, untuk melihat apakah IP address-nya ini udah masuk atau belum, kita masuk ke bagian config, kemudian kita lihat nih pada bagian gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1 bahwa IP-nya itu sudah berhasil diupdate dengan apa yang kita eh, masukkan tadi. Kemudian kita masuk ke router selanjutnya. Sama seperti tadi, kita masuk ke 0/0 dulu, kita masukkan IP-nya. Ini saya menggunakan 209.165.200.226 dengan subnetnya 255.255.255.252. Kita exit, kita masuk ke gigabit Ethernet 0/1, kita masukkan IP address-nya lagi. Pada IP address kali ini saya menggunakan 1.10.1.2.1, kemudian subnetnya
255.255.255.0. Nah, kemudian kita lihat di config, kemudian masuk ke gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1, dapat dilihat bahwa IP address-nya dan juga subnetnya ini sudah berhasil kita update. Setelah itu, kita akan menambahkan IP masing-masing IP pada server. Nah, pada server yang pertama, kita masuk ke config. Kemudian di sini kita, oh ya, pada server pada yang pertama ini kita sama dengan gigabit Ethernet 0/0 tadi, yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita ke fast Ethernet, dia sesuai juga dengan yang gigabit 0/0 tadi, 192.168.10.3. Kemudian kita masuk ke service. Pada bagian DHCP-nya ini kita hidupkan dulu, kita on-kan. Kemudian default gateway-nya ini kita isi juga sama dengan 0/0, yaitu 192.168.10.1. Dan DNS servernya juga sama dengan yang gigabit 0/0, yaitu 255.255.255.0. Kemudian start IP-nya itu kita dimulai dari 0. Dan maksimumnya itu se- saya buat untuk 100 orang. Kemudian kita save. Kemudian pada server kedua juga dia sama. Kita masuk ke bagian config, kita masukkan pada server kedua ini dia sama dengan Ethernet, gigabit Ethernet 0/1. Jadi kita memakai IP 0.1.2.1, ininya 255.255.255.255.252. Kemudian kita ke fast Ethernet, sama kayak tadi, dia juga sama dengan default. eh, Dia sama dengan gigabit 0/1. Jadi 10.1.2.1. Kemudian subnetnya itu 255.255.255.0. Kemudian kita ke bagian service, ke bagian DHCP kita hidupkan juga.
Default gateway-nya kita sama dengan yang tadi, 10.1.2.1. Kemudian DNS servernya juga sama, 255.255.255.0. Nah, start IP-nya di sini saya kan menggunakan 10.2.1.100. Kemudian maksimumnya saya juga kan menggunakan 100. Kemudian kita save. Yang terakhir kita akan menyeting IP pada PC-nya. Jadi sesuai dengan modul masing-masing switch-nya kan mempunyai 5 PC. Jadi eh, dari 5 PC ini 3 itu akan dinamis dan 2 itu akan statis. Yang pertama kita klik yang DHCP ini, kemudian kita masuk ke fast Ethernet. Nah, jadi dia itu karena dia dinamis, jadi dia itu otomatis terisi sendiri. Jadi ini terisi dengan IP yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kemudian PC yang ini juga saya akan menggunakan dinamis. Jadi kita klik di HCP. Nah, di sini juga IP-nya sudah terisi. Pada PC yang ini juga kita akan menggunakan dinamis. Nah, IP-nya sudah otomatis ada. Kemudian dua lainnya kita akan mengisi secara statis atau isi secara sendiri pada PC yang ini, PC 3 dan PC 4. Kita ke config, kemudian setting, kemudian kita masukkan IP-nya. IP-nya sesuai dengan yang 0/0 tadi ya. Jadi 192.168.10.10 dan DNS servernya itu 255.255.255.0. Di fast Ethernetnya juga sama, 192.168.10.10. Kemudian yang di PC yang keempat juga kita akan melakukan secara statis. IP-nya juga masih sama dengan yang 0/0 tadi, jadi 192.168.10.11. Dan servernya juga sama 255.255.255.0. Kita masuk ke fast Ethernet, kita isi IP address-nya sama seperti tadi 192.168.10.11. Nah, ini sudah terisi. Kemudian kita lakukan hal yang sama yang di sebelah kanan. Eh, Yaitu kita akan memasukkan IP pada 5 PC ini, 3 secara dinamis dan 2 secara statis. Yang secara dinamis saya akan menggunakan PC 5, jadi kita langsung masuk ke config, kita ganti gateway-nya ini menjadi DHCP, masuk ke Ethernet dan dapat kita lihat bahwa IP-nya ini sudah ada. Kemudian kita masuk ke PC 6, lakukan hal yang sama, DHCP, ini kita lihat IP-nya sudah ada juga, dan PC 7, config, eh, kita klik yang DHCP, masuk ke fast Ethernet, dan IP-nya juga sudah ada. Dan dua lainnya kita akan mengisi secara statis, yaitu mengisi secara manual, yaitu PC 8, kita masuk ke config, kita masukkan
IP-nya. Jadi default gateway-nya itu 10. Kita menggunakan IP yang di gigabit Ethernet 0/1 tadi. Jadi 10.1.2.5 dan S-nya juga sama 255.255.255.0. Masuk ke fase Ethernet, kita masukkan yang sama tadi 10.1.2.5, 255.255.255.0. Kemudian PC yang terakhir yaitu PC 9, kita masuk ke config default gateway-nya 10.1.2.6 dan servernya 255.255.255.0. Kita masuk ke pas Ethernet, kita isi hal yang sama 192.168, salah, 10.1.2.6, kemudian bawahnya juga sama 255.255.255.0. Nah, jadi di sini kita sudah menginputkan semua IP-nya ke masing-masing perangkat yang ada di sini. Nah, kemudian untuk mengecek apakah udah terhubung atau belum, kita bisa masuk ke router, kemudian ke show IP route. Nah, dapat dilihat bahwa IP-IP yang sudah kita masukkan tadi ini sudah terdap eh, sudah dapat dilihat pada router 1. Ini IP yang kita inputkan tadi. Begitu saja penjelasan dari saya. Maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.